Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMPN 36 Jakarta akan membahas tentang analisis teknologi dan media dalam pembelajaran pada T.2.4 demonstrasi kontekstual. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Bagus, Natasha Nur Hilaili, Lidah Uljana, Saskia Yuliandra Putri, Siti Muinah Ramdana. Selanjutnya, untuk analisis pada media pembelajaran ini, kelompok kami menggunakan metode analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Apa itu SWOT? Ada strength atau kekuatan, lalu ada weakness atau kelemahan, lalu ada opportunities atau peluang, lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Untuk analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk analisis yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini berkaitan dengan bagaimana guru ataupun siswa itu dapat mengakses teknologi yang menjadi sumber belajar. Nah, teknologi ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Misalnya dapat diakses di rumah, di sekolah, ataupun di tempat-tempat yang diinginkan. Lalu kapan saja bisa siang, bisa malam, atau yang diinginkan. Selanjutnya ada interaktivitas. Untuk interaktivitas ini berkaitan mengenai bagaimana teknologi itu mendukung sebuah pembelajaran yang lebih interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Untuk interaktif ini seperti menggunakan games atau pembelajaran-pembelajaran melalui dengan berbantuan infokus itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif. Yang ketiga ada personalisasi. Personalisasi ini berkaitan dengan guru itu dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat sebuah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Jadi guru dengan menggunakan teknologi, guru bisa uh, untuk membuat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Lalu yang terakhir ada sumber belajar yang beragam. Nah, ini berkaitan dengan banyaknya sumber belajar yang dapat diakses secara online, seperti ada e-book, ada video pembelajaran, ada platform-platform edukasi, dan juga bahkan ada banyak games-games interaktif yang bisa diakses secara online. Misalnya ada Kahoot, ada Quizizz, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk kelemahan atau weakness akan dilanjutkan dan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada kelemahan ya atau weakness. Untuk kelemahan sendiri ini yang pertama ada kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Ada yang punya, ada maupun yang tidak punya, yang tidak memiliki teknologi, sehingga dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran. Yang kedua, ketergantungan kepada teknologi. Biasanya ketika siswa sudah mengenal teknologi, dia akan bergantung terhadap teknologi tersebut. Siswa bisa terlalu bergantung pada perangkat digital dan dikhawatirkan dapat mengurangi keterampilan mereka yang seharusnya bisa digunakan tanpa gadget, menjadi apa-apa harus menggunakan gadget. Yang ketiga, keterampilan pengguna. Keterampilan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi ini masih bervariasi, di mana masih ada perbedaan gitu. Jadi uh, masih bisa atau masih cukup mahir siswa dibanding dengan guru. Sehingga perlu adanya pembelajaran yang lebih mendalam terhadap penggunaan media pembelajaran agar tidak menghambat efektivitas pelajaran. Dan yang terakhir ada sulit fokus atau berkonsentrasi. Penggunaan
gadget yang berlebih itu membuat siswa bisa menjadi tidak fokus dikarenakan mata dia akan berpusat atau akan tertuju kepada gadget itu terus. Jadi, maka dari itu perlu pendamping dari guru ketika penggunaan gawai selama kegiatan pembelajaran berlangsung atau bahkan diwaktukan untuk bermain gadgetnya supaya tidak eh, kecanduan atau bahkan dampak negatifnya itu yang tadi ya bakal menjadikan siswa itu menjadi kecanduan akan gadget. Di mana-mana harus selalu ada gadget. Itu merupakan kelemahannya. Selanjutnya untuk opportunity akan dijelaskan oleh Saskia. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas opportunities atau peluang yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada inovasi dalam pembelajaran. Yang dimaksud inovasi dalam pembelajaran tersebut, bagaimana pengintegrasian teknologi membuka peluang untuk model, strategi, dan media pembelajaran baru yang lebih efektif dan inovatif. Salah satu contohnya adalah gamifikasi yang dibagi lagi menjadi beberapa model seperti Kahoot, Quizzes, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada ketersediaan sumber belajar. Yang dimaksud adalah kemudahan akses internet pada era ini menimbulkan juga banyaknya sumber belajar secara online yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga ada pengembangan keterampilan digital yang diartikan dengan membiasakan siswa untuk menggunakan teknologi dapat melatih keterampilan mereka pada era digital ini. Dan yang terakhir dari peluang ada kolaboratif yang dimaksud dengan pemanfaatan teknologi secara baik dapat memfasilitasi kolaborasi antara siswa di berbagai lokasi dengan perbedaan budaya, kolaborasi siswa dengan guru, bahkan kolaborasi siswa dengan masyarakat yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Lalu selanjutnya ada yang namanya ancaman yang dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT yang selanjutnya, yang keempat, yaitu threats atau ancaman. Jadi, analisis SWOT ancaman ini mengacu pada area yang berpotensi untuk menimbulkan masalah. Jadi ancaman di sini berbeda dari kelemahan karena ancaman ini bersifat eksternal dan umumnya itu di luar kendali. Kemudian untuk ancaman di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perubahan teknologi yang cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, dapat mengancam keterampilan dasar siswa dalam interaksi sosial mereka secara langsung dan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua ada privasi dan keamanan. Penggunaan teknologi dapat beresiko terhadap privasi dan keamanan data pengguna, dikarenakan untuk menggunakan beberapa platform belajar diperlukan data pribadi dari penggunaan platform tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kebocoran data dan penyalahgunaan data tersebut. Kemudian yang ketiga ada pandangan negatif terhadap teknologi. Beberapa orang tua dari siswa masih memiliki pandangan negatif terhadap penggunaan teknologi dalam pendidikan. Mereka khawatir anaknya akan terpengaruh beberapa konten yang tidak sesuai dengan usia, moral, dan ajaran agamanya. Kemudian yang terakhir ada kualitas konten yang beragam. Tidak semua konten yang siswa cari di internet itu sesuai dengan perkembangan usia, moral, bahkan sesuai dengan ajaran agama yang berlaku. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan dan bimbingan dari orang tua dan guru terhadap siswa dan dalam penggunaan teknologi yang telah mereka miliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kelompok kami mengambil analisis video dari platform Merdeka Mengajar, yaitu video pembelajaran IPS oleh Bapak Stefanus Mite pada eh, tema konflik sosial kelas 9. Selanjutnya, dari video tersebut ada jenis teknologi yang digunakan, jenis multimedia yang digunakan, kekuatan, kelemahan, peluang integrasi, lalu ancaman dan tantangan yang ada. Jadi untuk teknologi dan multimedia yang digunakan merupakan teknologi digital
dalam bentuk media visual, yaitu PowerPoint, dengan memanfaatkan penayangan melalui proyektor. Lalu selanjutnya, keunggulan dari PowerPoint ini dapat disimak atau dipelajari dimanapun menggunakan laptop, smartphone, dan tablet. Namun kelemahannya, PowerPoint ini akan sulit dipelajari di kelas jika tidak adanya proyektor. Lalu peluang dari PowerPoint ini bisa digunakan di ruang kelas dan ditayangkan kepada murid dalam pembelajaran yang di mana guru bisa memanfaatkan slide yang berisi pertanyaan pemantik, memberikan penjelasan atas video pembelajaran dan pertanyaan dari siswa, serta memberikan kuis atau tugas singkat di kelas pada saat itu juga. Lalu yang terakhir ada tantangan dari penerapan PowerPoint ini. PowerPoint ini tidak bisa dipelajari langsung jika tidak didukung oleh perangkat multimedia elektronik seperti komputer, proyektor, monitor, dan sebagainya. Lalu selanjutnya kesimpulan. Jadi dari kesimpulan ini kelompok kami menyimpulkan bahwa pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman belajar. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan harus dikelola dengan baik. Dengan strategi yang tepat, sekolah dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.